Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Uil Nimekun. Hari ini gua bakal melanjutkan lagi series waifu gua di week kelima dan kira-kira anime apa atau waifu apa yang bakal masuk gua bakal taruh di Protect, atau mungkin ada sesuatu yang atau waifu yang bakal gua taruh di Protect, gua nggak tahu. Ya semoga aja sih ada sesuatu kejutan dari gua. Jadi kita tanya nanti. Oke. Yang pasti ada beberapa tontonan baru dan di sini ada rank dari D sampai P. Oke, yang pertama dari anime Tsukimichi. Jadi ini kebetulan memang ngurut sih kayaknya sih. Ya ngurut Tomoe dan Mio. Jadi memang kemarin itu urusannya dengan Rembrandt. Jadi Rembrandt itu tuannya si Rembrandt ini memang istri dan adiknya ini jadi incaran nih. Jadi incaran para bandit yang memang mengutuk keluarga Rembrandt. Nah, salah satunya adalah istri dan kedua anaknya gitu. Nah, kan tapi Makoto berhasil menolongnya, dan memang episode kemarin lebih ke Makoto sih, karena Makoto ada MVP-nya menurut gue di episode kemarin. Dan disitulah ketika bandit itu ngumpulin si siapa namanya Tomoe, Mio dan Rembrandt, mereka masih terlalu OP dan cukup satu orang aja gitu, dan membuat Mio ini menjadi penuh melicik juga jadi penonton, dan akhirnya memeras duit si lain gadungan ini, gue bilang si lain latte ini. Jadi ya udah jadi memang episode kemarin benar-benar sangat mengocok perut banget dan gue suka gitu. Dan pas di menit akhir si Tomoe ngajak si Lem Latte untuk bekerja sama gitu. Nah, salah satunya menjadi asistennya si Tomoe gitu. Ya itu menurut gue keputusannya cukup bijak sih. Jadi Mio dan Tomoe bakal taruh di A. Next, nah ini kayak sama juga nih dari anime Love Live. Jadi ya gue bisa bilang harus gue akui sih, memang episode kemarin memang episodenya Sumire. Jadi Sumire ini bisa dibilang terlalu over PD lah, ibarat over PD, dan memang dia dianggap sebagai atau orang yang pernah berpengalaman di School Idol. Makanya ketika diajak Keke atau diajak si Sato dia nggak mempan gitu, tapi ketika diajak sama Kanon baru si Sumire ini luluh lah ibaratnya. Jadi ya ibaratnya kalau lu misalkan kalau lu memang berkompetensi atau lu berkompeten dalam hal School Idol, lawanlah gua gitu. Canon tuh kayak memotivasi dirinya agar bisa ikut gitu untuk merebut posisi senternya si Canon gitu. Jadi ya gua harus jujur ya, gua harus fair. Keke mungkin gua bakal taruh di B. Si Sato juga bakal gua taruh di B. Tapi Sumire dan Kanon gue taruh di A, karena memang yang berhasil membujuk si Sumire itu hanya si Kanon menurut gua, karena gue yang gue tonton menurut gue di episode kemarin. Dan Sumire ibaratnya luluh lah, jadi kan nggak, walaupun keras kepala tapi akhirnya luluh juga gitu dengan si Kanon gitu. Oke, next, nah ini ngurus juga nih kayaknya dari anime Megami Ryobu. Jadi yang minus mungkin cuman si Serene, karena Serene nggak begitu kelihatan banget di episode kemarin. Dan yang paling menonjol adalah Freysan, yang benar-benar sangat, ya gue harus akuin sih, Freysan udah mulai menunjukkan karakternya gitu di episode kali ini. Jadi ya oke, gue urut dulu ya. Suteya bakal gue taruh di B, Athena gue bakal taruh di B, Mineru bakal gue taruh di B, terus Kiria gue juga bakal taruh di B. Nah ini, jadi ini ada antara A sama S maka gue taruh si Frey ini. Jadi memang Frey ini mengajak si Koushi untuk bukan mengajak sih, kayak kayak ingin lebih tahu tentang Koushi gitu, karena kan Koushi kan ngambek kan, kayak atau bingung lah ibaratnya dengan adegan pantai sebelumnya ketika dia tuh baper sama Athena. Jadi kayak menganggap bahwa dirinya tuh sebenarnya adiknya, kakaknya, temannya, penjaga asrama atau kekasih, makanya kan, atau pacarnya gitu. Jadi yang membuat Koushi bingung. Makanya akhirnya di situ Frey membujuk atau mengajak bicara si Koushi ya dengan cara bercosplay, men. Dan itu bener-bener di luar nalar gua sih. Dan penampilan Frey kemarin tuh sangat perfect banget sih. Ini mungkin mungkin di anime Megami Ryobu nomor 3 adalah Frey.
setelah menurut di versi gua gitu, versi realnya gitu, Athena, Kiria dan Frey menurut gua. Jadi gua bakal taruh dia. Oke, next, dari anime Shirosu no Akoato. Jadi kemarin itu nggak begitu terlalu kelihatan sih apa namanya peran ceweknya ini, tapi memang di episode kemarin Kuya yang kelihatan. Jadi Kuya ini kayak apa ya, kayak dia tuh sebenarnya tuh nggak punya kegiatan lain men selain kerja gitu, dan dia nggak mau kalau misalkan liburnya tuh bareng mereka gitu, karena kan kakeknya kan ngasih libur sejenak lah biar nggak capek banget kan, atau ibaratnya biar nggak penat banget kan dalam kerja. Tapi Kukuru sama si siapa namanya Kuya ini kayak masih punya motivasi gitu loh, pasti ibaratnya kayak pengen kerja terus gitu loh, karena khawatir dengan gama-gama kan, takut sepi dan sebagainya, atau takut bubar lah ibarat. Jadi memang episode kemarin tuh ceweknya nggak begitu kelihatan. Tapi ketika gua melihat Fuka tuh wangi banget nih, jadi gue respect banget sih, gue respect banget sama si Fuka ini. Jadi orang-orang pada pakai apa, nggak pakai baju renang, dia pakai baju renang sendiri sih, dan itu wangi banget. Itu wangi banget dan men, gue suka nih. Gue bakal taruh di A. Kukuru gue taruh di B, Karin gue taruh di B. Ini menurut gue sih, ini feeling gue sih, kayaknya ada kemungkinan Karin sama Kuya ini bakal sip sih menurut gue. Karin sama Kuya kayak bakal sip. Jadi kan Kuya ini kayak Ishigami-nya di anime Shirosu no Akoato aja. Jadi ya ini juga si siapa namanya, Udon juga bakal gue taruh di B. Next, nah ini jadi anime ini kok lu taruh di summer bang? Ya emang OVA-nya di summer gitu. Ya siapa lagi kalau bukan Tsukasa men. Jadi episode kemarin bisa gue bilang apa namanya, Tonikaku Kawaii itu gue udah apa ya, kangen banget sama anime ini, udah beberapa kali sebelumnya. Dan di OVA kemarin ya bisa gue bilang, nah Tsukasa itu jauh lebih agresif dibanding season sebelumnya gitu. Maklum mungkin hormonnya lagi tinggi men, dan Nasa peka sih, tapi maksudnya Tsukasa ini udah sebenarnya sih dia udah pasrah banget untuk digini gitu. Tapi ternyata Nasa masih menganggap masih hal yang wajar dan nggak mau yang terlalu berlebih gitu, walaupun tetap aja gue iri gitu di antara ini berdua pasangan ini Walsom. Jadi Tsukasa lu udah karena lu waifu orang sih, jadi gue taruh di kalau lu bukannya waifunya Nasa, mungkin gue taruh di Protect. Karena lu waifunya orang, jadi gue taruh di karena lu the best. Next, nah ini Fena Pirate Princess. Jadi ini anime Fall yang dimajuin ke Summer, dan menurut gue animenya cukup bagus, original, tentang perompak, tentang bajak laut, yang dimana Fena ini terdampar main di Pulau Eden. Menurut gua Pulau Eden nggak salah. Iya nggak tahu Pulau Eden atau pulau apa nggak tahu. Terdampar di pulau, terus diselamatkan oleh teman-temannya gitu. Dan disinilah cerita dimulai, dimana si Fena ini mengemban beban ayahnya yang sudah gak ada gitu, atau tekad ayahnya gitu. Nah salah satunya adalah mencari misteri apa sih yang selama ini, atau apa sih yang selama ini memang ayahnya lakukan gitu dalam 10 tahun ke belakang gitu. Makanya akhirnya Fena lah yang diamanahkan untuk mencari tahu misteri ayahnya ini. Ya itu, jadi ya gue bisa bilang Fena salah satu karakter yang waifuable banget sih, dan dia menurut gue nggak OP. Ya emang dia seorang petualang sih, jadi emang nggak OP gitu. Tapi nanti gue yakin sih ada pengembangan karakter yang akan dilakukan oleh Fena gitu. Salah satunya mungkin dalam dia kan akhir ini kan suka dengan memanah men, atau archer men. Mungkin bahkan dia mengarahnya bakal ke archer sih, sama kayak si Yukimaru menurut gue. Jadi Yukimaru archer apa assassin ya, gue nggak tahu deh. Kayaknya dua-duanya sih, karena dia juga bisa, kayaknya dia dua-duanya sih, karena kan teman-temannya kebanyakan archer kan. Jadi menurut gue dua-duanya sih Yukimaru, karena kan OP dia. Kayak Fena gua taruh di A. Walaupun lu waifuable banget, tapi menurut gua
Vena ini kayak sosok putri salju yang nanggung, men. Jadi kalau bilang feminim enggak, tapi kalau yang tomboy iya gitu. Jadi kalau lu feminim banget mungkin gua taruh di S sih, menurut gua. Itu kurang lebih. Jadi next dari anime Shinigami Bocchan. Jadi Alice kemarin tuh ya bener-bener sangat mengocok perut banget sih, dan jadi selama ini Alice itu tidak takut dengan sesuatu hal atau hantu lah bahasa itu, dan Alice bener-bener apa namanya ngebantu Bocchan juga, salah satunya membuat ramuan, terus memberikan lirik atau apa namanya ya pokoknya mencari solusi lah agar Bocchan ini terhindar dari kutukan gitu. Dan gua akan menunggu next episode di episode 8, dan gue bener-bener gak siap, men, untuk melihat flashbacknya Alice. Mungkin ini bocoran aja sih, men, mungkin Alice bakal gue taruh di SI, tapi kalau bener-bener perfect bakal gue taruh di Protect menurut gue. Jadi Alice so far masih aduh. Next Sista. Nah ini Sista dari Tante Momo sendiri. Jadi ini sekalian aja gue sama si Alicia gitu. Jadi memang kemarin itu memang ya Sista mabuk, men, dan itu wangi banget menurut gue. Wangi banget itu. Tapi ya itu sih episode kemarin tuh belum ada misteri yang begitu kelihatan sih. Jadi benar fan service-nya Sista aja gitu. Dan betul, gue setuju sih sama kebanyakan orang gitu bahwa kalau nggak ada Sista mungkin anime ini bakal hancur menurut gue, dan bener-bener ketolong banget sama Sista menurut gue. Jadi ya maybe mungkin di episode selanjutnya sampai seterusnya mungkin akan ada peran Sista terus gitu di episode selanjutnya gitu. Karena itu ini anime ngejual banget si Sista sih, itu gue harus akuin gitu. Tapi karena berhubung ini genre romcom, genre kesukaan gue, jadi ya udah gue akan menikmati bagaimana hubungan Miki ini dengan Sista gitu. Walaupun ya gue nggak tahu mereka sempet ngomong Aishiteru saling Aishiteru keduanya apa enggak, gue berharap sih ada sesuatu hal yang omongan yang seperti itu gitu di akhir-akhir episode, walaupun kita tahu bahwa Sista sudah mati. Oke, Sista gue taruh di A. Sista gue taruh di A. Alicia gue taruh di B. Karena lu ngeselin, kesel gue. Karena ngeselin gitu. Untuk ukuran loli yang gimana gitu, yang emang so tahu tapi ternyata maksudnya itu emang ngasih apa namanya kayak pelindung mata buat si Kimi gitu, karena kan dia sempat lost pandangan lah karena ngeliat kok Alicia tiba-tiba hilang kan ketika di sampingnya. Oke, itu sih. Jadi next Genjitsu Sugiusa siapa namanya Licia dengan Aisyah ya. Licia dulu deh. Licia kayaknya gue bakal dari B karena kecewa sih gue. Kenapa harus kena pipi gitu, kenapa harus pipi gitu nih. Karena kan emang episode kemarin kan Soma sih yang lebih sentral kan, jadi emang lebih ke Somanya sendiri, dan pastinya tuh lambat banget ya, masih ngerancang aja nih anime. Dan Aisyah juga bakal gue taruh di B. Next, nah ini Kanojo. Jadi kemarin itu jadi dua pacar ini resah, men, karena Rika ini sudah mulai mengancam Naoya, dan ya itu. Jadi karena Naoya ini bodoh, nah makanya si Rika tuh kayak menganggap bahwa ya dia tuh kayak udah bener-bener cinta gitu atau suka gitu dengan Naoya gitu, tapi Naoya ini kayak Naoya itu kayak nggak peka sama si Rika gitu. Ya itu mungkin bakal jadi momen dimana nanti di episode selanjutnya atau di episode selanjutnya lagi ya udah pasti OTM 3 gitu, karena udah dapet sinyal positif dari atau sinyal kuning lah, lampu kuning lah dari si Naoya gitu. Dan ya udah Rika apa gue taruh di B aja sih, karena nggak lama sih di perannya di episode lain, nggak lama banget. Oke, next ini namanya kalau nggak salah Shiori. Jadi telah kalah dengan si siapa namanya Shizuku. Jadi gue taruh di B, dan lu bener-bener lagi drop banget dan akhirnya bisa bangkit lagi gitu. Untung aja gue nggak taruh lu nggak taruh di C gitu. Ini Toko juga masih di B,
Dan Shizuku ya gua taruh di B juga, walaupun lu menang dengan atau menang dengan si siapa namanya, si Shiori, tapi ya musuh lu sebenarnya mungkin, atau musuh lu selanjutnya mungkin akan jauh lebih berat yang nanti lu bakal bayangkan gitu, di cabur lain khususnya. Walaupun lu sudah menang gitu di apa sih namanya tuh yang kayak di Free Spirit itu, gue lupa namanya. Honoka gue juga taruh di B, walaupun ya emang kemarin tuh Honoka itu benar-benar sangat curi pandang banget si Tatsuya sih, dan walaupun tetap Miyuki lah yang di prioritas Tatsuya gitu. Itu sih, jadi lu siapa-siapa aja sih bakal tertolak sih. Nggak tahu sih kalau di spin off ini apakah nanti bakal ada romance-nya di antara Honoka dengan Tatsuya, gue nggak tahu. Dan nah ini gue harus jujur ya, ini bakal gue taruh di A atau B sih, antara Saki dengan Nagisa gitu. Jadi gue harus akui sih, Saki lebih better dibanding Nagisa. Jadi kemarin itu memang Saki tuh kayak usaha banget sih, bener-bener usaha banget gitu, sampai dia tuh ngomong sama ibunya, sampai ibunya tuh bener-bener muji banget si Saki tuh, apa namanya, dia tuh yakin banget bahwa memang anaknya tuh cantik men, dan tidak ada yang memang atau tidak ada yang menandingi siapa namanya, anaknya gitu dalam hal romansa terhadap Naoya gitu. Nah, makanya kayak ibunya sebenarnya emang kurang nggak tahu aja sih kalau ternyata Naoya ini sebenarnya udah punya pacar satu lagi gitu. Wah, kalau tahu mungkin bakal dihabisin kali si Naoya gitu. Dan itu salah satunya adalah menjadi Bani Saki gitu, yang memang wangi banget sih. Dan Nagisa pun nggak mau kalah gitu loh. Nagisa tuh waifuable banget men, gue suka, tapi membuat gue kayak agak kurang dengan Nagisa itu kayak apa ya, kayak dia ini kayak ngeliat situasi ini, jadi kayak dia tuh kayak nggak mau kalah dengan si Saki, dan akhirnya ya udah, jadi gue tetap respect sama Saki dari awal. Emang gue udah respect sama Saki, jadi gue kayak ngeliat Saki ini udah sabar diduain sama Nagisa, dan dia gue sabar gitu ditigain sama Rika OTW gitu. Gue yakin pasti OTW bakal tigain si Rika gitu. Oke, Nagisa gue taruh di B, sorry banget nih, Nagisa gue taruh di B, dan Saki gue taruh di A. Sorry banget nih, ini sorry banget, gue harus jujur nih. Oke, untuk tiris waifu di week 5 ini. Oke, yes, jadi itu aja sih, nggak banyak untuk tiris kali ini. Jadi di S ada Tsukasa dan sisanya A, B, dan tidak ada C dan D. Jadi finally gitu akhirnya anime jadul atau anime yang di fall musim fall kemarin masuk di S gitu. Ya udah, jadi finally gitu akhirnya ada karakter S gitu di waifu tiris gue week 5. Dan di episode kemarin tuh emang di week kemarin tuh rata-rata tuh sama sih. Jadi belum ada satu masalah yang big, tapi ini sih yang gue harapin di episode 8, karena gue lihat Bocan udah mulai serius, Tante udah mulai serius, terus Megami gue nggak tahu, Mahoka juga udah mulai serius, Kanojo gue nggak tahu, Shirosuno aku udah mulai drama, terus apalagi tuh Genjitsu juga udah mulai serius juga. Jadi ya udah, kita tunggu aja gitu di episode 8 apakah bakal epic apa enggak gitu. Gue berharap sih harusnya sih ada kayak Kobayashi ya, lumayan gitu, nambah-nambah kan Kobayashi atau Mekyu atau orang Michi kan lumayan gitu. Jadi ya sejauh ini aja sih, karena di week ini adik gue lagi ospek main, jadi gue benar-benar fokus banget ke adik gue. Jadi tontonan yang gue tonton di minggu ini ya ini gitu, sementara gitu. Jadi kayak tontonan Boruto masih gue simpen, tontonan Seirei Gensuke Ichigo masih gue simpen, terus apalagi tuh tontonan Mekyu masih gue simpen, Uramichi masih gue simpen, banyak sih Kageki Shoujo gue simpen, masih rata-rata gue simpen semua gitu. Jadi belum ada, Vanitas juga masih gue simpen, jadi memang belum ada waktu luang lagi sih untuk begini. Semoga aja di week ke depan ada penambahan anime lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja rasa anime dari gue atau tier list
waifu dari gua. Yang pasti jangan lupa subscribe dan isi komentar kira-kira opening anime apa lagi yang bisa gue bahas. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar gue lihat video dari gue. Dan sampai bertemu lagi di episode anime gue selanjutnya dan